Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus pelaku eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari setahun. Korban disekap dan dijadikan pekerja seks komersial. Bagaimana Komnas Perlindungan Anak melihat kasus ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Selamat malam Bang Aris. Bang Aris, dalam kasus ini terdapat eksploitasi seksual dan juga eksploitasi ekonomi. Bagaimana Komnas Perlindungan Anak melihatnya? Saya melihatnya dari kronologi yang kami terima karena beberapa bulan lalu kami juga menerima dua korban yang lari dari tempat itu menceritakan kronologi secara detail. Kami menyimpulkan ini bukan hanya kekerasan seksual saja, tetapi ini sudah masuk dalam kategori perbudakan seks, ya, perbudakan seks. Artinya seks yang dimanfaatkan untuk upaya-upaya komersil dan sebagainya. Di dalam konvensi PBB itu disebut namanya eksploitasi seksual komersial dan di dalam bahasa Indonesia adalah perbudakan seks. Oleh karena itulah kami sangat berterima kasih kepada Polda Metro yang saya juga memahami kesulitan-kesulitan polisi sebagai penyidik karena laporan ini kan sudah lebih dari satu tahun sempat parkir di Polda Metro Jaya, tetapi karena niat baik dari Direskrimum Polda Jawa Barat menerima laporan masyarakat sehingga terbongkarlah kasus ini. Jadi ada dua korban lagi yang saat ini sedang di assessment oleh Komnas Perlindungan Anak yang saat ini berhasil melarikan diri dari apartemen 1 ke apartemen 2. Nah, yang lari ini adalah di apartemen Jakarta Utara yang belum terendus. Yang tadi itu adalah apartemen yang ada di Jakarta Barat. Nah, saya kira ini nanti kita akan koordinasikan lagi kepada Direskrimum Polda Metro Jaya supaya ini bisa sama-sama kita selamatkan, bukan saja kita selamatkan anak-anak itu dari wilayah prostitusi itu, tetapi juga mengamankan mucikari yang begitu sadis karena ternyata dari dua laporan yang masuk di Komnas Perlindungan Anak di samping apa yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya itu mereka punya utang yang terus-menerus ditagih sekitar 20 juta per orang. Nah, ini dari layanan-layanan yang tidak tercapai oleh mucikari yang ada di wilayah Jakarta Barat maupun di Jakarta Utara. Oke, Bang Aris, ini kan kalau kita lihat modusnya adalah memberikan iming-iming begitu ya, memberikan pekerjaan, uang yang banyak begitu. Menurut Anda kenapa iming-iming ini kerap digunakan terhadap korban anak yang masih di bawah umur? Nah, pengalaman empirik kita dari berbagai peristiwa anak yang dimanfaatkan sebagai seksual komersial itu selalu bujuk rayunya sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu bujuk rayu, tipu muslihat, dan lalu kemudian memberikan janji-janji pekerjaan yang layak, dan kemudian merekrut remaja-remaja yang berlatar belakang dari keluarga miskin dan sebagainya. Ini acap kali terjadi, dan oleh karena itulah kita berharap bahwa penegak hukum dengan memenuhi unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, janji palsu, bujuk rayu, tipu muslihat, bahkan eksploitasi dan sebagainya, janji pekerjaan, dan itu adalah merupakan terpenuhinya unsur pidananya. Nah, itu memang terjadi seringkali di dalam merekrut anak-anak menjadi korban-korban prostitusi, baik itu prostitusi online maupun prostitusi offline yang langsung dan seterusnya. Saya kira ini yang kami terima dari pengalaman empirik kita. Jadi bujuk rayu itu memanfaatkan keluarga miskin, memberikan janji-janji, bahkan memberikan utangan kepada orang tua, gitu kan. Ada juga anak yang menyadari bahwa dia harus melakukan pekerjaan itu karena ada tuntutan ekonomi keluarga seperti apa yang terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak. Ada yang tahu pekerjaan itu tetapi dia tidak mengerti apa yang akan terjadi kemudian hanya karena kemiskinan. Saya kira itu pengalaman empirik kita yang patut bagaimana kita memutus mata rantai itu secara bersama-sama dengan kehadiran para penegak hukum maupun pemerintah. Oke, Bang Aris, kalau kondisi dari korban saat ini seperti apa?
Korban yang dua ada pada kita itu dalam keadaan stres karena apa? Dia sudah dikejar-kejar terus karena memang bujuk rayunya itu selalu anak ini ditekan sekalipun dia melakukan BO ya, melakukan order di luar apartemen itu, tetapi mereka diawasi terus sampai ke rumah ya. Ada korban-korban yang katakanlah di pinggiran-pinggiran Jabodetabek misalnya, mereka terawasi terus, lalu kemudian mereka dipaksa untuk tidak memberitahu apa pekerjaan sesungguhnya dari korban-korban itu kepada keluarga. Bahkan mucikari-mucikari itu menampilkan gestur yang baik, mereka memberikan oleh-oleh dan sebagainya supaya meyakinkan bahwa korban-korban itu adalah dipekerjakan di tempat-tempat yang baik. Nah ini ya sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengawasi apartemen-apartemen karena apartemen yang menyediakan tempat itu juga bisa dipidana. Katakanlah apartemen di Jakarta Barat yang terbongkar oleh Polda Metro Jaya, jangan lepas bahwa pengelola yang menyiapkan tempat itu, apakah itu bisnis maupun non-bisnis, tapi menyediakan tempat, maka itu merupakan tindak pidana. Jadi saya berharap bukan saja mucikari, bukan saja germo-germo yang ada, bukan saja coki-coki yang akan dikenakan sanksi pidana, tetapi yang menyediakan tempat seperti apartemen dan sebagainya itu juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena apa? Karena itu menyediakan tempat prostitusi dan eksploitasi anak-anak kita. Oke, Bang Haris, ini kan tadi selalu disebutkan ada banyak begitu ya, ada puluhan belasan apartemen yang disewa begitu. Kira-kira dari pengamatan Anda, informasinya dari mana dana yang didapatkan dari sang pelaku ini bisa menyewa begitu banyak apartemen? Ya karena mereka apartemen itu menyiapkan korban-korban seperti itu dengan menyewa 250.000 per malam misalnya. Okay. Nah, oleh karena itu para germonya itu mentargetkan bahwa setiap korban itu harus bisa memenuhi target 1 juta, 1.500.000 dan dari sanalah dipotong untuk biaya apartemen itu. Okay. Jadi bisnisnya adalah bisnis ganda yang mengeksploitasi, itu yang kita sebut komersial. Ya, eksploitasi dan sebagainya karena selain memberi utangan, memberi tempat, membayar dan itu tidak gratis dan seterusnya. Jadi dua bisnis baik itu prostitusi maupun penyewaan kamar. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita semua dan penyidik juga. Baik. Berarti kamarnya disewa per hari begitu ya, sehingga mereka harus bekerja untuk membayar kamar yang sudah disewa tadi begitu ya? Ya termasuk makan juga. Jadi dari 1.500.000 target per konsumen per orang itu berarti dipotong 250.000 per hari, berarti kan sisanya 1.250.000 dipotong makan dan dipotong hal-hal bayar security, joki dan sebagainya. Sisanya hanya 300-500.000 sekali kencan lah istilah saya, maaf ya. Itu. Jadi eksploitasinya di sana 1.500.000 tetapi masuk di kantong itu dengan bentuk utang itu 300. Nah, kalau satu hari tidak dapat tamu, tetapi tetap membayar joki, keamanan maupun tempat tinggal atau apartemen atau kamar di apartemen, gitu loh. Jadi itulah menumpuknya utang mereka. Kalau sehari itu bisa dapat konsumen, kalau tidak dapat 2-3 hari, maka dia harus membayar sewa kamar itu. Maka kalau tidak mampu membayar, dibebankan pada utang dan sebagainya. Itulah cara-cara yang sadis yang dilakukan oleh para germo itu. Oke, berarti tadi yang disebutkan mengenai hutang senilai 32 juta rupiah itu didapatkan dari total-total yang tadi ketika mereka misalnya lagi tidak ada pelanggan, maaf saya sebutkan seperti itu, begitu Pak? Betul, apalagi misalnya dan akibatnya atau dampaknya misalnya ketika dia tidak dapat tamu untuk membayar itu kan kamarnya harus dibayar. Betul. Sekalipun dalam keadaan menstruasi, akhirnya korban itu harus melayani itu. Kalau tidak dia akan membayar sewa rumah, joki maupun keamanan yang ada di apartemen itu. Nah itu yang mengerikan dan ini ancaman untuk HIV/AIDS akan semakin tinggi karena apa? Dalam situasi menstruasi juga karena beban utang itu atau beban kamar itu akhirnya mau melayani tamu sekalipun dia menstruasi. Nah ini sangat luar biasa. Nah kalau ada utang yang diberikan atau pinjaman yang diberikan oleh para germo ketika merekrut anak itu di desa dan sebagainya, dan itu akan tidak terbayarkan bahkan bunganya akan terus meningkat. Begitu penumpukan utang itu. Baik, Bang Haris. Bentuk perlindungan seperti apa yang akan diberikan oleh Komnas Perlindungan Anak terhadap kedua korban yang ada dalam Komnas Perlindungan Anak saat ini?
Ya saya kira yang pertama atau saya ikut sosial terapinya harus kita lakukan, penegakan hukumnya, dan waktu dekat kita akan melaporkan itu sebagai bagian dari penegakan hukum, karena saat ini saya kira terima kasih untuk lawyernya inisial N itu yang dilaporkan di Polda Metro, dan kita akan persiapkan dulu dua anak ini untuk siap melaporkan karena ancaman-ancaman seperti gormonya ini mendatangi rumah korban dan sebagainya. Tetapi syukurlah saya percaya bahwa Germo yang ditangkap itu akan menghentikan langkah-langkahnya. Tetapi suami dari seorang ibu yang saat ini sedang diperiksa di Polda Metro Jaya itu, saya kira itu perlu dimintai pertanggungjawaban. Karena saya tahu mereka dua ini, suami istri, melakukan bisnis seperti ini selain menyewakan kamar-kamar yang ada di apartemen. Baik, Bang Aris, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah ada kemungkinan korban lainnya? Oh banyak, menurut keterangan dari dua yang melapor di Komnas Perlindungan Anak, saya kira Polda Metro Jaya juga tidak akan berhenti memeriksa yang korban-korban lain. Nah, menurut keterangan dua saksi korban yang melapor di Komnas Perlindungan Anak, ada lebih dari 20 dari beberapa, ada dua apartemen ya. Di satu apartemen di Jakarta Utara, ada apartemen di Jakarta Pusat, dan kemudian di Jakarta Utara itu ada mall apartemen yang berdasarkan kapling-kapling di sana disewa oleh para Germo itu. Oke, Bang Aris, ini kan tersangka mencari pelanggannya dari aplikasi begitu ya. Apakah ada rencana juga untuk menjerat dengan Undang-Undang ITE mungkin? Saya kira itu nanti penyidik termasuk Polda Metro Jaya, tidak ada sekedar jerat pidananya eksploitasi ekonomi seksual, tidak seperti itu, karena dia masuk kategori perbudakan seks, maka itu adalah extraordinary crime. Bisa aja juga dikaitkan dengan Undang-Undang ITE memanfaatkan media elektronik yang melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, dan janji-janji palsu. Saya kira itu bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk Undang-Undang Pornografi dan seterusnya. Saya kira itu bisa dilakukan dengan mengenakan pasal berlapis seperti itulah. Baik, Bang Aris, ini kami mendapatkan informasi, tapi saya ingin konfirmasi terlebih dahulu begitu ya. Apakah benar keluarga dari korban ini sempat diiming-imingi uang ratusan juta rupiah sebagai uang damai dari kasus ini? Saya kira itu saya tidak temukan ya, saya belum temukan itu. Tapi itu dimungkinkan saja ya, pasti akan dimungkinkan saja kalau misalnya ada upaya damai dan sebagainya. Tapi bagi Komnas Perlindungan Anak untuk dua yang sudah melapor dan kita sudah ketemu dengan keluarga, saya kira tidak ada peluang untuk melakukan upaya damai hanya karena memberikan uang, sejumlah uang, karena mengeksploitasi kemiskinan. Ketika itu terjadi, itu adalah memberatkan pelaku sendiri karena ada bujuk rayu, janji palsu, dan memberikan sejumlah uang untuk menghentikan tindak pidana. Saya kira nanti akan berisiko bagi pelanggan yang mencoba meminta keluarga untuk menghentikan perkara ini. Oke, baik. Kami juga sudah mengundang dari pihak Polda Metro Jaya, tapi sepertinya sampai saat ini masih belum bisa bergabung bersama dengan kami begitu ya. Bang Aris, apa yang bisa dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Saya kira tentu pertama penegakan hukum ya, dan itu harus betul-betul berpihak pada korban. Karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang amat luar biasa yang kita kenal namanya extraordinary crime. Karena sudah masuk dalam kategori perbudakan. Ya, perbudakan seks itu kan sangat keji dan biadab gitu ya, karena merusak masa depan anak. Itu penegakan hukum menurut saya yang harus dilakukan. Pemerintah tentunya, pemerintah DKI ya, katakanlah di pemerintah yang lain juga itu harus betul-betul hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya mengawasi tempat-tempat apartemen, apakah kafe, apakah restoran, supaya itu dilakukan sekali 3 bulan untuk menyelidiki itu. Yang kedua, para penegak hukum juga harus menjerat yang pengelola, penyedia, baik itu hotel, kafe, apartemen sekalipun, itu harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Yang ketiga, mari kita bangun ya, seperti apa yang terjadi ini kan sebenarnya sudah diketahui banyak masyarakat, satpam mengetahui, joki mengetahui, penyewa yang lain juga mengetahui, tapi diam. Nah, oleh karena itu menurut saya sudah saatnya kita bahu-membahu menyelamatkan anak-anak. Kita menjaga dan melindungi anak itu adalah merupakan bela negara. Jadi setiap kita, Anda, saya, semua orang
yang menjaga dan melindungi anak itu harus kita kategorikan sebagai bela negara. Itu yang penting menurut saya, kita bangun kesadaran bahwa kalau ada peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di apartemen, jangan didiamkan. Walaupun itu bukan anak kita. Ketika kita melakukan hal yang baik, upaya yang baik, itu adalah bela negara. Saya kira itu yang harus dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh penegak hukum harus tuntas, bukan saja germonya aja yang diserat, apa yang dijerat, atau si jokinya yang dijerat, tetapi pemilik apartemen yang menyediakan tempat itu juga harus dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kalau itu bisa penegakan hukumnya, maka hati-hati semua para pemilik hotel, kafe, apartemen akan hati-hati menyewakan kepada orang lain. Jadi artinya bahwa selektif dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Apalagi misalnya ada anak-anak usia bergerombol di salah satu apartemen, tapi kita biarkan tidak kita laporkan para penegak hukumnya, kita salah seperti itu. Baik, sama-sama kita kawal kasus ini supaya kasus serupa tidak terulang kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Selamat sore. Selamat